Oh, ada orang yang berani berbuat masalah di ruang kerja keluarga Yang? Wang Kong melihat Yang Jen, tetapi dia berpura-pura baru saja melihat Yang Jen. Wang Kong berbalik dan tertawa. Oh, ini hanyalah kesalahpahaman. Apa kalian berdua buta? Pria ini adalah putra tertua keluarga Yang Jen. Bagaimana bisa kalian menghentikannya dari memasuki toko? Mari, silakan masuk. Putra tertua keluarga Yang. Kedua pria itu tercengang. Sebagai bawahan Wang Kong, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam situasi tertentu. Mereka segera membungkuk dan meminta maaf. Jadi, Anda Tuan Yang Jen, maafkan kami telah menyinggung Anda tadi. Tolong, silakan masuk. Kita berada di ruang kerja keluarga Yang. Aku tak butuh orang-orang dari keluarga Wang seperti kalian memberitahuku apa yang bisa dan tidak bisa kulakukan. Yang Jen mendengus dan lalu berjalan memasuki toko tersebut. Li Yunshan mengikutinya dari belakang. Ya, aku pun tak menyangka Nona Li juga datang kemari. Bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak bertemu. Setelah melihat Li Yunshan, tingkah laku Wang Kong menjadi jauh lebih sopan. Aku baik-baik saja akhir-akhir ini. Wang Kong, apa yang kau lakukan di sini? Setelah mendengar ucapan Wang Kong, Li Yunshan menjawabnya dengan sopan. Wanita itu juga tak menyukai Wang Kong, jadi suaranya pun terdengar sedikit tak sopan juga. Oh, itu tak penting. Wang Kong menggeleng sambil tersenyum. Kudengar kau dan Yang Jen akan segera bertunangan. Sepertinya kalian kemari untuk membuang waktu. Biasanya, aku tak akan mengganggumu. Namun, karena aku berpapasan dengan kalian, sepertinya lebih baik jika aku langsung memberitahumu. Tanpa berkata, Wang Kong memberi isyarat kepada mereka untuk naik ke lantai atas dan dia pun mengikuti mereka. Melihatnya, amarah mulai muncul di wajah Yang Jen. Di lantai 2 istana Sanzhen adalah tempat di mana para ahli alkimia memurnikan pil obat mereka. Biasanya, orang-orang tak diperbolehkan untuk memasukinya. Yang Jen berfirasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Sesuai dugaannya, begitu Yang Jen dan Li Yunshan tiba di lantai 2, mereka terperangah melihat pemandangan di hadapan mereka. Saat para ahli alkimia memurnikan pil-pil obat, ruangan itu harus benar-benar hening. Tak ada suara dari dunia luar yang boleh terdengar dari dalam. Namun, apa yang mereka lihat adalah bahan obat-obatan yang bertumpahan di seluruh lantai-lantai 2 istana Sanzhen. Semua peralatan yang ada terhambur. Bahkan Lau, ahli alkimia toko itu, dihajar sampai babak belur. Melihat wajah Lau yang memar dan tubuhnya yang gemetar di pojok ruangan, Yang Jen menjadi murka. Dia bergegas mendatangi Lau. Lau, apa yang terjadi? Tanya Yang Jen dengan suara yang berat. Dia memegang bahu Lau dengan erat. Dalam ruang kerja ini, hanya ada 2 ahli alkimia berpangkat pemula, dan Lau adalah salah satunya. Setelah lulus dari magang, mereka akan dibagi menjadi 9 pangkat. Pangkat ini dicocokkan dengan ke-9 alam kultivasi. Pangkat tersebut adalah pangkat pemula, kedua, ketiga, sampai pangkat ke-9. Di atas pangkat ke-9 yaitu Master Alkimia. Jika seseorang ingin menjadi ahli alkimia, maka mereka harus memiliki kekuatan spiritual untuk mengendalikan api. Orang-orang seperti itu sangat jarang ditemukan. Hanya 1 dari ribuan orang bisa memenuhi syarat itu. Ini juga penyebab sedikitnya murid ahli alkimia yang ada. Sebagai ahli alkimia pangkat pemula, Lau bukan hanya orang yang sangat terkenal di ruang kerja, dia pun menjadi aset tempat itu. Dengan dirinya yang babak belur, keluarga yang seperti telah dipermalukan. Tuan, aduh. Setengah sadar, Lau menangis ketika dia melihat Yang Jen di hadapannya. Untuk seorang pria yang menangis begitu menyedihkannya, siksaan apa yang baru saja dia lalui. Wash! Mata Yang Jen menjadi dingin. Dia berbalik dan menatap Wang Kong. Jangan lihat aku, bukan aku yang melakukannya. Dihadapkan dengan tatapan penuh benci itu, Wang Kong mengedikkan bahunya dengan polos, dan kemudian memberikan pandangan yang berarti ke sisi lain ruangan. Yang Jen berbalik ke arah yang pria itu tunjuk dan melihat sosok yang dia kenali berdiri di dekat jendela dengan acuh tak acuh. Orang itu adalah Yang Zhan. Yang Jen mengerutkan alisnya. Orang yang berdiri di dekat jendela itu adalah adiknya, Yang Zhan. Perhatian Yang Jen tadi terpusatkan pada Lau Wu, sehingga dia tak menyadari keberadaan Yang Zhan di sana. Yang Jen, ini bukan salahku. Wang Kong menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku datang ke ruang kerja keluarga yang untuk membeli pil kekuatan guna membantuku menerobos alam pembuluh tali tingkat 8-ku sekarang. Aku tak menduga akan bertemu dengan Yang Zhan. Dia bertaruh denganku. Dia berkata kalau Lau dari ruang kerjamu mampu memurnikan pil yang kuinginkan hanya dalam 5 kali percobaan. Karena aku membawa bahan-bahan yang cukup untuk 7 kali percobaan, aku pun menyetujuinya. Hasilnya, Lau gagal sebanyak 6 kali, jadi... Wang Kong menunjuk ruangan itu dengan ekspresi polos di wajahnya. Apa yang dia maksud sangatlah jelas.
Yang Zan lah yang melakukan semuanya. Setelah mendengar ucapan Wang Kong, wajah Yang Jen menjadi merah padam. Dia tak pernah menduga kalau Yang Zan lah yang menghajar Lao Wu. Karena ada kemungkinan kegagalan ketika memurnikan pil obat, maka dibuatlah sebuah peraturan dalam memurnikan pil obat di ruang kerja itu. Peraturannya adalah selama pemurniannya sukses dalam 7 kali percobaan, meskipun tidak ada kesilapan sekalipun, maka pembelinya harus membayar semuanya. Wang Kong jelas tahu akan peraturan dari ruang kerja ini, jadi dia membawa bahan obat-obatan yang cukup untuk 7 kali percobaan. Namun, demi sebuah taruhan, Yang Zan mengurangi jumlah percobaannya menjadi 5 kali. Lao Wu tak berhasil melakukannya dalam 5 kali percobaan, jadi Yang Zan menghajarnya. Dia sungguh brengsek. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yang Jen menahan amarah dalam hatinya. Yang Zan! Apa? Aku sedang kesal sekarang. Dia tahu kalau Yang Jen telah datang, tetapi dia selalu tak menghiraukan Yang Jen. Setelah mendengar kakaknya memanggilnya, Yang Zan tak punya pilihan selain berbalik dengan kesal. Minta maaf kepada Lao Wu sampai dia memaafkanmu. Suara Yang Jen terdengar sedikit menusuk. Kau ingin aku meminta maaf kepadanya? Yang Zan berbalik seakan telah mendengar sesuatu yang mencengangkan. Kau pikir siapa dirimu? Apa kau tahu berapa banyak aku merugi karena dia? Sebanyak? Plak. Sebelum Yang Zan dapat melihat siapa orangnya, wajahnya tertampar dan suara nyaring tamparan itu menggema dalam ruangan tersebut. Tamparan itu mengejutkan semua orang yang berada di sana. Mata Liun Shan membelalak terkaget. Wang Kong mengernyit. Kecepatan yang luar biasa. Yang Jen dan Yang Zan berdiri sejauh 2 meter dari satu sama lain. Bagaimana bisa Yang Zan tak mampu bereaksi? Padahal, dia adalah seorang praktisi kultivasi alam pembuluh tali tingkat 5. Berani-beraninya pria tak berguna sepertimu memukulku. Yang Zan menutup wajahnya yang dipenuhi rasa tidak percaya. Tamparan Yang Jen tidak hanya membangunkannya, tetapi juga membuat matanya dipenuhi dengan amarah yang membara. Tinjuan cepat yang sangat kuat dilemparkan ke arah dada Yang Jen. Yang Jen menatap tinjuan itu dengan santai. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat salah satu lengannya. Plak, plak, plak. Serentetan tamparan menggema dalam ruangan itu, membuat semua orang terperangah. Semua orang memikirkan hal yang sama. Apa Yang Jen sungguh seorang pria tak berguna? Menggelikan. Dia dengan sepenuhnya mampu mengalahkan seorang praktisi kultivasi alam pembuluh tali tingkat 5. Yang Zan bagaikan bayi yang baru lahir di depan Yang Jen. Bagaimana bisa seorang pria tak berguna melakukannya? Saat suara tamparan hilang, kepala Yang Zan membengkak bak seekor babi. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Menatap Yang Jen ketakutan, Yang Zan membungkuk dan bersembunyi di pojok ruangan. Dia tak menduga kalau kakaknya, Yang Jen, yang tak pernah memukulnya, bisa melawannya balik meski setelah menjadi seorang pria tak berguna. Di mana alasan atas tindakannya? Enyahlah! Kalau kau berani menginjakan kakimu di istana Sanzhen lagi, akan kupatahkan kakimu. Suara bernada dingin keluar dari mulut Yang Jen. Yang Zan tak berani terus berada di sana dan segera pergi. Melihat Yang Zan yang melarikan diri bak seekor tikus, Yang Jen merasa sangat puas dalam lubuk hatinya. Sial, rasanya enak sekali. Aku selalu ingin melakukannya sejak lama. Bab 8, Rumput Abadi Curiga. Plop, plop, plop. Terdengar suara tepukan tangan. Yang Jen berbalik dan melihat ke arah orang yang sedang bertepuk tangan. Saat itulah Wang Kong mengacungkan jempolnya kepadanya. Tadi keren sekali. Kau masih dapat dianggap sebagai genius kota Kroyen. Meskipun pembuluh talimu rusak, kau masih sama berkuasanya seperti sebelumnya. Sungguh suatu kehormatan bagiku bisa melihatmu beraksi hari ini. Tetapi bagaimana dengan pil kekuatanku? Jangan cemas, Wang Kong. Yang Jen tersenyum. Bukannya ada satu kesempatan yang tersisa? Jika dia gagal lagi, maka kami akan mengganti rugi semua bahan yang kau bawa. Mari menunggu di lantai bawah. Baiklah kalau begitu, aku akan menantikan kabar baiknya. Wang Kong menguncupkan tangannya dan lalu berbalik menuju lantai bawah. Di sisi lain, Liun Shan merasa ragu sebelum berbalik dan ikut turun juga. Lagi pula, dia tahu dengan jelas peraturan para ahli alkimia dan tak ada seorang pun yang diperbolehkan berada di ruangan itu selama proses pemurnian pil obat. Setelah mereka berdua pergi, Yang Jen memandangi Lao Wu. Setelah kejadian tadi, Lao Wu sudah berhenti menangis. Dia tidak lagi berkeluh kesah setelah Yang Jen menampar Yang Zan untuknya. Apa yang tidak dia ketahui adalah kalau Yang Jen ingin menghajar Yang Zan sejak lama. Lao Wu, seingatku kau hampir mencapai pangkat kedua ahli alkimia. Memurnikan pil kekuatan mungkin sulit untuk dilakukan, tetapi kau seharusnya tidak menyerah setelah gagal 6 kali berturut-turut. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Yang Jen menepuk bahu Lao Wu untuk menghiburnya. Setelah itu, dia berterus terang.
Dia tahu persis kemampuan Lao Wu. Meskipun pil kekuatan itu sulit untuk dimurnikan, itu bukan berarti dia gagal sebanyak 6 kali berturut-turut. Yang Jen merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam masalah ini. Anda benar, Tuan. Lao Wu menggeleng sambil menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Namun, saya tidak tahu persis bagian yang mana yang salah dalam proses itu. Semua tahapan dilakukan dengan benar, tetapi begitu saya mengeluarkan pilnya dari kompor, pil obat itu pecah menjadi bubuk halus. Aneh sekali. Merasa begitu kesal, Lao Wu tampak sangat polos. Dia gagal sebanyak 6 kali berturut-turut, dan dia sudah meragukan dirinya. Jika dia kembali gagal untuk ke-7 kalinya, maka Istana Shenzhen akan mengganti rugi semua bahan-bahan obatan milik Wang Kong yang Lao Wu gunakan di percobaan ke-7. Bahan-bahan itu setidaknya seharga 30.000 tel uang perak. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, setara dengan jumlah pendapatan Istana Shenzhen selama 6 bulan. Pada saat itu, Lao Wu sedang dalam tekanan yang besar. Berubah menjadi bubuk halus? Biarkan aku memeriksa bahan obat-obatan yang dibawa oleh Wang Kong. Yang Jen menyipitkan matanya seakan telah terpikirkan oleh sesuatu. Dia kemudian memerintahkan Lao Wu untuk membawa set akhir bahan obat-obatan tersebut. Tuan, silakan bahan-bahannya. Lao Wu membawa set terakhir bahan obat-obatan yang dipinta dan menaruhnya di depan Yang Jen. Namun, perasaan ragu dapat dilihat dalam matanya. Apa dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Untuk menjadi seorang ahli alkimia, seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi dia juga harus memiliki ingatan yang bagus juga. Seseorang harus mengingat ciri-ciri dan bentuk berbagai macam bahan obat-obatan yang ada. Hal ini saja pun sulit untuk dilakukan. Tak ada orang selain para ahli alkimia yang ingin melakukan hal semembosankan ini. Apa yang Lao Wu tak duga adalah ketika dia meragukan jika Yang Jen tahu apa yang dia lakukan kepada bahan obat-obatannya. Yang Jen mampu menyebutkan nama-nama setiap bahan obat-obatan itu dengan lantang. Akar tanaman wali songo, tanaman rambat awan, ginseng merah 100 tahun, jamur berdaun 3. Lao Wu menatap Yang Jen dengan linglung saat Yang Jen menyebutkan nama-nama lusinan bahan obat-obatan yang ada di hadapannya. Lao Wu merasa kepalanya kosong. Bagaimana bisa? Di antara bahan obat-obatan ini, ada banyak bahan yang berpenampilan mirip. Meskipun dia harus membedakannya dengan cermat sebelum tahu dengan pasti, Yang Jen pun bisa membedakan mereka hanya dengan sekali lirik. Bagaimana dia bisa mengenal bahan-bahannya dengan sebaik itu? Apa mungkin Tuan telah mempelajari hal-hal ini selama 2 tahun terakhir? Pikiran ini muncul dalam benak Lao Wu, dan dia pun merasa sedikit lega. Namun, Yang Jen telah menjadi seorang pria tak berguna. Kenyataan ini membuat Lao Wu mengasihani Yang Jen. Pembuluh tali Yang Jen sudah rusak, yang berarti dia takkan bisa menjadi seorang ahli alkimia. Kalaupun dia tahu ilmunya, ilmu itu pun takkan berguna baginya. Hah? Apa ini? Tiba-tiba, saat Lao Wu menghela napas pelan, suara terkejut Yang Jen menyadarkannya kembali. Oh, ini rumput abadi ungu. Ujar Lao Wu seraya menatap bahan obat-obatan di tangan Yang Jen. Saat itulah ketika Lao Wu merasa sedikit bangga. Yang Jen tidaklah seprofesional dirinya yang dulu. Memang ada sebuah bahan yang Yang Jen tak mampu kenali. Namun, Yang Jen yang mampu mengenali begitu banyak resep pun sangatlah mengagumkan. Dia tidak menduga saat Yang Jen mulai menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukanlah rumput abadi ungu. Apa? Bukan? Dengan perasaan sulit percaya tampak dengan jelas di wajahnya, Lao Wu segera memegang bahan-bahan obat-obatan yang ada di tangannya dan mulai memeriksanya dengan saksama. Ini adalah rumput abadi ungu. Ciri-ciri dan bentuk bahan ini semuanya mengacu ke rumput abadi ungu. Tidak. Yang Jen menggeleng dengan percaya diri. Sepertinya bahan itu memang rumput abadi ungu, tetapi tanaman itu seharusnya hangat dan terasa lembut di tangan seseorang. Namun, bahan ini terasa kaku dan dingin. Kaku? Dingin? Dengan tatapan curiga yang muncul di wajahnya, Yang Jen menggenggam tanaman herbal itu beberapa kali, tetapi dia sama sekali tak merasakannya. Tuan, jika ini bukan rumput abadi ungu, lantas apa bahan ini? Memandang Yang Jen dengan curiga, Lao Wu masih belum percaya kalau pemuda itu akan salah mengira bahan yang dia ambil. Lagi pula, dia telah menangani beribu macam bahan obat-obatan. Bahan ini pastinya adalah rumput abadi ungu. Bagaimana bisa bukan? Ini adalah rumput abadi curiga. Dengan matanya yang terpejam, Yang Jen menghela napas. Pada dasarnya, rumput abadi curiga adalah rumput abadi ungu. Tetapi rumput ini dikultivasi di tempat yang gelap menggunakan metode-metode khusus. Setelah waktu yang lama, ciri-ciri rumputnya akan berubah dan menjadi rumput abadi curiga. Ada metode seperti itu. Lao Wu menjadi semakin curiga. Bahan obat-obatan yang sama, tetapi dengan metode kultivasi yang berbeda, akan menjadi bahan yang berbeda. Ini mustahil. Ada banyak teknik seperti itu. Yang Jen mengangguk dengan mantap,
Tetapi dia tidak menjelaskan dengan lebih rinci. Matanya sedikit tertutup dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia akhirnya paham kalau Wang Kong tidak datang untuk memurnikan pil kekuatan. Kedatangannya hanyalah untuk mencari masalah. Apa yang dia tak perkirakan bahwa Wang Kong mampu mendapatkan rumput ungu curiga. Teknik kultivasi ini pastinya tidak bisa digunakan oleh keluarga-keluarga di kota Kroyan. Yang Jen yakin kalau ada seorang ahli di balik keluarga Wang. Ini terlalu keji. Jika ini terus berlanjut, maka tak butuh waktu lama sebelum ruang kerja ini kesulitan membuka usaha. Biaya ganti rugi bahan obat-obatan saja dapat membuat ruang kerjanya untuk gulung tikar. Begitu ruang kerja itu tutup, keluarga yang akan kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Saat itu terjadi, keluarga yang pun akan runtuh. Keluarga Wang berencana melenyapkan keluarga yang dari kota Kroyan. Keluarga Wang terlalu keji. Dengan pemikiran itu, tatapan yang Jen menjadi tak bersahabat. Dia tahu kalau keluarga Wang suka dengan kekuasaan, tetapi dia tak menyangka kalau mereka akan begitu keji. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima dengan lapang dada. Lau, pergilah untuk mencari rumput abadi ungu yang asli. Aku akan memurnikan pil kekuatan ini sendiri. Kebencian terdengar dalam nada bicara yang Jen. Jelas sekali kalau dia naik pitam. Itu karena dia tak pernah berencana untuk terus tinggal di kota Kroyan yang kecil ini seumur hidupnya. Namun, seseorang berencana untuk melenyapkan keluarga Yang. Jadi, dia merasa harus menangani ancaman ini sebelum dia pergi. Tuan, apa yang Anda katakan tadi? Lau Wu tampak terkejut. Dia mulai bimbang jika dia telah salah mendengar perintah yang Jen. Apa dia berkata kalau dia hendak memurnikan pil kekuatan itu seorang diri? Dia pasti bercanda. Mengesampingkan jika dia sungguh tahu cara memurnikan pil kekuatan, dia adalah seorang pria tak berguna. Bagaimana dia akan mengendalikan apinya? Jika orang biasa saja bisa memurnikan pil, lantas mengapa mereka membutuhkan ahli alkimia? Segera pergi. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Melihat kecurigaan yang terlukis pada wajah Lau, yang Jen pun tak repot-repot menjelaskan. Dia langsung bergerak ke perapian pilnya dan langsung menyalakannya dengan batu api di bawahnya. Bab 9, Rahasia Liun Shan. Melihat ini, Lau menghela napasnya dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira kalau Yang Jen adalah anak paling dewasa di antara 3 putra keluarga Yang, tetapi sepertinya dia adalah yang paling gegabah. Namun,